Bismillahirrahmanirrahim. Dan lafaz yang mencakup pada makna aqaid anu 50 eta nyaeta kalimat tauhid. Kalimat naon nyaeta kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang menunjukkan pada ketauhidan atau disebut dengan kalimat Islam. Biasa juga disebut kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Bisa disebut kalimat Islam, bisa disebut kalimat thayyibah, atau bisa disebut kalimat tahlil, atau bisa disebut kalimat haylalah. Eta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh sebutana Islam, thayyibah, haylalah. Terus yakni setelah selesai mengetahui tentang aqaid yang 50, untuk menyempurnakan pengetahuan kita itu perlu juga mengetahui kalimat yang di dalamnya itu mengandung makna dari semua aqaid tersebut, yaitu lafaz atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena supaya kita bisa mengetahui akidah dengan tafsil terperinci seperti yang telah diketahui, dan juga bisa mengetahui aqaid dengan ijma'. Pada sir makna kalimat tauhid, dan supaya tahu bahwa betapa mulia dan agung sir atau rahasia kalimat tauhid tersebut. Adapun keterangan bahwa rahasia kalimat tersebut itu memuat makna dari aqaid, maka menurut qaulnya para ulama radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu adalah bahwa sesungguhnya hakikat lafaz ilah, la ilaha, lafaz ilah nabayata anu artina Tuhan, itu adalah zat yang disembah dengan hak. Dan karena ilah ilah apa la, kan tulisannya la lam alif terus alif lam ha, la ilaha anu ilah na bae anu artina Tuhan, anu artina Tuhan, ilah teh artina Tuhan. Pakai hak leutik Tuhan meureun. Eta artina zat yang disembah dengan hak, eta artina ilah. Dan karena ilah itu adalah zat yang disembah dengan hak, maka menetapkan makna bahwa sesungguhnya ilah itu mustaghnin an kulli ma siwa, tidak membutuhkan atau tidak membutuhkan tidak butuh pada semua yang selainnya. Jadi terbutuhkan Tuhan. Dan jadi butuh padanya semua yang selainnya. Eta makna nu pertamanya eta makna lafaz ilah teh mustaghnin an kulli ma siwa, tidak membutuhkan apapun tapi semua butuh padanya. Ilah itu Tuhan itu tidak membutuhkan apapun tapi selain Tuhan butuh pada Tuhan. Eta makna nu pertama. Maka makna la ilaha illallah secara hakikat itu adalah tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak dalam kenyataannya kecuali Allah. Eta makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak dalam kenyataannya kecuali Allah. Eta makna nu pertama. Dan makna kalimat la ilaha illallah bi tariqil luzum, dengan melalui jalan atau dengan melihat petunjuk kepastian ditetapkannya makna lain seperti yang tersebut tadi. Dan itu disebut dengan dilalah iltizam. Ada juga makna-makna yang lain. Makna yang lainnya adalah la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Yakni tidak ada zat la mustaghniyan, tidak ada zat yang maha kaya an kulli ma siwahu,
dari semua sesuatu yang selainnya. Wa muftaqiron, dan tidak ada zat yang jadi butuh padanya. Ilaihi kullu ma adahu illa. Semua sesuatu yang selainnya kecuali zat Allah. Paham ya? Jadi Allah tidak butuh semuanya, tapi semuanya butuh Allah. Itulah bahasa gampangnya gitu. Namun menurut bahasa ini mah panjang ting, cuma bahasa gampangnya singkatnya gitu. Bahasa terjemah bebasnya gitu. Maka istighna, maha kayanya Allah atau tidak butuhnya Allah, itu yang menetapkan wajibnya Allah dengan sifat wujud. Jadi Gusti Allah teh istighna, tidak butuh apapun, maka Gusti Allah wajib wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis dan qiyamuhu bi nafsihi. Eta makna Allah maha kaya. Maksudna maha kaya teh teu butuh nanaon ari maha kaya. Ari geus kaya kan teu butuh nanaon. Maksudna maha kaya teh tidak butuh apapun, maka Gusti Allah wajib wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis dan qiyamuhu. Dan yang membersihkan Allah dari semua sifat kekurangan. Nah, eta istighna. Dan itu yang masuk pada makna wajibnya Allah dengan sifat sama, basor, dan kalam. Dan sifat yang melaziminya, yang menetapkannya, yakni kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, dan kaunuhu mutakalliman. Yang melazimi sifat sama, basor, dan kalam kan kaunuhu basiron, kaunuhu sami'an, dan kaunuhu mutakalliman. Karena kalau Tuhan itu tidak memiliki sifat yang tersebut tadi, maka Tuhan itu iftiqor, Tuhan itu butuh. Kalau iftiqor maka tidak istighna. Lamun butuh yang berarti acan beunghar. Dan kalau Tuhan itu wajib bersifat dengan yang tersebut, maka muhal bersifat dengan kebalikannya. Eta. Lamun misal Gusti Allah wajib sama, maka muhal. Lamun Gusti Allah sama ngadangu, maka mustahil Gusti Allah ngadangu. Udah Gusti Allah ningali, maka mustahil Gusti Allah buta atau pica. Itulah gampang. Dan istighna itu juga yang menetapkan bahwa perbuatan Allah dengan setiap yang mungkin atau tidak berbuatnya itu adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Itu tidak wajib bagi Allah. Jadi membuat sesuatu yang mungkin itu tidak wajib bagi Allah, bebas we Gusti Allah. Tapi itu adalah sifat jaiznya Allah. Bisa ya? Karena kalau fi'lu kulli mumkin aw tarkuh itu wajib bagi Allah, maka berarti Allah itu tidak iftiqor dan itu mustahil. Maka Gusti Allah itu iftiqor dan itu mustahil. Lamun Gusti Allah butuh, mustahil masa Tuhan butuh? Karena semuanya butuh Allah. Dan adapun makna iftiqornya, makna butuhnya, semua yang selain Allah pada Allah itu adalah makna yang menetapkan wajibnya Allah bersifat dengan hayat, qudrat, iradat, dan ilmu, dan sifat yang melaziminya, yaitu sifat kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman. Dan juga yang menetapkan wajibnya wahdaniyah, karena sesuatu tidak akan butuh kecuali pada zat yang bersifat dengan hayat. Zatna hirup, kurang butuh karena sesuatu pasti sesuatu na kudu hirup, kudu kuasa, kudu irodat, entah terpaksa, jeung kudu mengetahui kebutuhan orang naon. Lamun misal orang zatna eta teu boga sifat-sifat eta, mustahil orang membutuhkan itu. Eta kudu wajib mempunyai hayat, qudrat, iradat, dan ilmu Tuhan teh. Dan kalau wajib bersifat dengan semua yang tersebut, maka muhal bersifat dengan kebalikannya. Maka diketahuilah bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang memuat makna 41 aqaid, yakni sifat yang wajib, yang muhal,
dan yang jaiz bagi Allah. Adapun kalimat Muhammadur Rasulullah maka maknanya itu adalah iqrar atau pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati terhadap risalah atau kerasulan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Muhammadur Rasulullah sebagai iqrar pengakuan. Dan itu menetapkan makna membenarkan pada semua yang telah disampaikan oleh beliau, termasuk ikhbar tentang para nabi dan para rasul yang sebelumnya, termasuk keterangan tentang wajibnya sifat syidik, amanah, tabligh dan bagi para nabi dan para rasul, dan keterangan tentang mustahilnya mereka memiliki sifat kebalikan yaitu kizib, khianat, kitman, dan keterangan bahwa mereka semua itu termasuk beliau sendiri yakni Nabi Muhammad itu manusia, dan keterangan bahwa a'radul basyariyah yang sekiranya tidak mengurangi derajat atau tingkatan kenabian mereka itu jaiz bagi mereka. Nah, itu makna Muhammadur Rasulullah, ikrar pengakuan tentang para nabi bahwa para nabi itu boga sifat sidik, amanah, tabligh, patronah jeung sifat kebalikanna jeung sifat jaiz sebagai manusia biasa. Itu Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah memuat 41 sifat. Wajib di Allah 20, mustahil di Allah 20, hiji janu jaiz. Terus Muhammadur Rasulullah memuat 9 sifat, 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz di Rasul. Yang mana semuanya itu telah diberitakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kalimat Muhammadur Rasulullah itu memuat atau mengandung makna dari aqaid yang 9. 4 sifat wajib, 4 sifat muhal, dan 1 sifat jaiz bagi para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah sudah bahwa kalimat tauhid yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimat yang memuat makna dari semua akidah yang 50 anu kurang dibahas pertama anu. Dan karena melihat tinggi dan mulianya kandungan makna dari kalimat tersebut, maka disebut juga dengan kalimat al-musyarrafah atau kalimat yang paling mulia dalam kalimat la ilaha illallah. Dan karena melihat betapa mahalnya nilai makna yang terkandung dalam kalimat tersebut, maka pantaslah kalau kalimat al-musyarrafah itu adalah samanul jannah. Samanulnya harga yang harga untuk menebus surga. Kalau kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lamun hayang asup surga mayarna maka eta. Gampang Takin. Bahkan di sebagian yang lain disebut miftahul jannah, kuncinya surga. Kuncinya surga. Dan karena kandungan maknanya yang sangat berharga itu, maka wajib ain. Wajib ain berarti fardu ain bagi jin dan manusia yang mukmin atau yang kafir untuk memegang sesuatu yang diisyarahkan dengan makna hakiki dari kalimat al-musyarrafah, yakni berupa iman. Nu mukminnya wajib iman, nu kafir ke Wajib iman. Berarti kabeh wajib iman. Wajib iman. Kabeh. Dan wajib ain juga bagi kita semua. Ya, wajib ain jeung wajib kifayah bedana. Lamun wajib ain mah teu bisa diwakilkeun, tapi lamun wajib kifayah mah bisa Diwakilkan. Contoh. Lah wajib ain ngaji, wajib ain teu bisa diwakilkeun. Salat 5 waktu wajib ain teu bisa diwakilkeun. Kudu sorangan salat. Untuk hey nitip salat teh mah. Ini lamun salat janazah beda, lamun geus aya nu salat nya enggak. Fardu kifayah, wajib kifayah. Wajib kifayah. Atau fardu kifayah. Kifayah itu adkiyah. Dan wajib ain bagi kita semua yang mukmin baik jin atau manusia untuk memegang sir atau rahasia makna yang terkandung dari kalimat al-musyarrafah yang telah ditetapkan oleh makna hakiki, yakni berupa kepahaman tentang aqaid seperti yang telah diterangkan. Wajib ain ngaji tauhid. Wajib pisan bener. Wajib bisa. Wajib gila.
Mas ngaji na bae, paham nama walau ala. Ngaji pokoknya mah tan wajib. Dengekeun wae, dengekeun Yang wae. penting mah Allah hiji geus. Qul huwallahu ahad. Takbir. Ngaji nama. Seperti yang telah diterangkan Mutihla paham? Oh. Abdul Basaria ibu sifat-sifat Kanjeng Nabi. Karena apalah artinya kita hafal dan banyak berzikir dengan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah maksudnya. Hafalnya zikir terus. Kalau kita tidak tahu dan tidak mau tahu pada rahasia makna yang terkandung di dalamnya. Berhasil faham tauhid dan hidup dengan bertauhid dan mati dengan bertauhid, itulah inti dari rahasia kalimat al-Quran. Subhanallah. Jadi dalamnya hidupna karena kalimat tauhid, maut nage karena kalimat tauhid. Sebab orang teh diciptakan ke alam dunia ku Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang diciptakannya karena untuk mengagungkan kalimat tauhid. Orang hidup di dunia karena mengagungkan kalimat tauhid. Mati pun kudu membawa kalimat tauhid. Bisa. Sebab kalimat tauhid cek tadi sama nul jannah, buahna surga. Entah orang tadi diciptakan teh fungsina jangan ya kada orang. Maka yang harus diperhatikan dan disiapkan waktunya itu adalah untuk mempelajari dan memahami rahasia kalimat al-musyarrafah, yakni tentang aqaid dan tentunya dengan ilmu tauhid. Bukan memperhatikan dan menyiapkan waktu kapan kita berzikir dan harus berapa kali kita berzikir dengan kalimat tersebut kalau kita belum paham aqaid dengan sesungguhnya. Jadi lamun ek zikir rek nan nya kapaham heula lah, kayak gampang waktu neangan waktu yang zikir. Alus zikir alus, cuma lebih alus yang ngaji nya paham. Maka lamun geus ngaji geus paham, lebih alus, lebih keimanan orang tambah kuat, lebih mantap ngadoa ke Gusti Allah nanti. Gampangna gitu. Ek misal teu paham-paham zikir nabi nya syukur alhamdulillah eta ge alus. Alus ka gila-gila mengagungkan kalimat la ilaha illallah alus ka gila, cuma lebih alus deui nya paham nya diamalkeun nya Cicing wah mah saya musuh. Kan dikir Asup dikir asup. karena memahami isi kalimat tauhid itu wajib ain. Sebab anu wajib ain nama anu fardu ain nama memahami isi kalimat tersebut, arti kalimat eta nu kudu dipahami. Sedangkan mengamalkanna zikirna eta hukumna sunnah. Namun zikirna, tapi anu wajibna pahamna kalimat la ilaha illallah. Wajib. Sementara berzikir dengan mengucapkan lafadznya itu hanyalah sunnah. Fadluha kang utawi ila akhirih. Ai wa kaza fawaiduha. Banyak sekali fadail atau keutamaan dari kalimat tauhid yang telah masyhur keterangannya di dalam kitab-kitab terdahulu, dan begitu juga tentang faidah-faidah. Jadi kalimat tauhid ternyata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh geus masyhur keterangan-keterangan di kitab-kitab baheula tentang keutamaan jeung faedah-faedahna jeung teh khasiat-khasiatna kalimat tauhid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti min hadis Nabi, afdhaluz zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Pang alus-alusna zikir nya eta la ilaha illallah. Urang lamun ek zikir pang alus-alusna nya geus la ilaha illallah. Afdhalud du'a alhamdulillah. Pang alus-alusna doa alhamdulillah. Jadi lamun erek ngadoa diawali ku alhamdulillah. Ulah henteu make alhamdulillah diawali dan diakhiri oleh alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin al-Fatihah. Misalnya gitu. Atau alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin eta awalna. Pas terakhirna walhamdulillahirabbil alamin. Sebab afdhalud du'a
doa Alhamdulillah. zikir harusna nan tadi la ilaha illallah. Rawahu diriwayatkan At-Tirmizi ku Imam Tirmizi, wan Nasa'i ku Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah ku Imam Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban dan ku Imam Ibnu Hibban, wal Hakim jeung ku Imam Hakim an Jabir di sahabat Jabir. Terus hadis Nabi deui waqala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rawahu Malik fil Muwatta. Ya. Nah. Lebih afdalu ma qultuhu ana, lebih utama-utamanya kalimat yang mana aku telah mengucapkannya cek Kanjeng Nabi. Wan nabiyuna jeung para nabi-nabi baheula min qabli sebelumku nyaeta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Eta kalimat eta kalimat anu paling utama diucapkan ku Kanjeng Nabi nya ku nabi-nabi baheula nyaeta kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rawahu Malik fil Muwatta. Anu ngariwayatkeun nyaeta Imam Malik fil Muwatta dina kitab Al Muwatta. Terus hadis Nabi deui tentang lafaz la ilaha illallah. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma qala 'abdun la ilaha illallah qad mukhlishan illa futihat lahu abwabus samai hatta yufdi ilal arsy majtanabal kabair. Rawahu At-Tirmizi an Abi Hurairah. Tidak berzikir seorang hamba pada kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada niat lain, hanya niatnya ikhlas karena Allah. Jadi jalma anu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas illa futihat abwabus sama, kecuali dibukakan, pasti dibukakan untuknya itu pintu-pintu langit sehingga dia menembus sampai ke arasy. Namun orang nyebut atau zikir la ilaha illallah dengan ikhlas, karena bakal langit, pintu langit teh dibuka ti awit langit kahiji sampai tembus ke arasy. Eta bakal dibuka sampai tembus ke arasy. Selagi aya syaratna, selagi dia bisa menjauhi dosa-dosa besar seperti zina, terus ngabunuh, terus ngecek mah ngecek segedean teh mah kalau segedean cenah nyeriin mate mah Jadi mah air ngirim foto terus di fotona dengki. eta bakalna anu ngucapkeun la ilaha illallah dengan ikhlas bakal tembus sampai arsy selagi jauh tina dosa-dosa. Nah, terus hadis Nabi deui waqala sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncina surga nyaeta la ilaha illallah. Urang ya bisa apal kuncina surga nan La ilaha illallah. eta geus dibere kuncina. Erek asup surga mah? Arek. Nya geus dibere kuncina mah nya asup. Lu tinggal maot. Erek Kunci dari semoga apa? Kunci mana? bohong geus kare. Jadi ulah salah alamat da kuncina kunci surga urang mah. Geus boga kunci surga asupna ka neraka salah alamat berarti. Pak, Ulah salah alamat dari sebuah kuncina. semoga acan kuncin. Entas, Pak. Tapi masih kok saya bijak. Nah, eta kunci surga la ilaha illallah. Terus hadis Nabi deui mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Saha jalma atau man orang yang akhir dalam ucapannya itu lafaz la ilaha illallah pas erek mautna eta dakhala jannah, bakal masuk surga. Tak setiap erek anu najak pasti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun cek sebagian ahli fikih mah lamun misal kernaja geus la ilaha illallah mah bisi panjang teuing jadi Allah. Beda naon
bedanan makena Allah sabab keting bating dinu lafad la ilaha dinu hakna bae la ilaha maut manten Tidak datang. kena bisi termasuk ateis. La ilaha kan artinya tidak ada Tuhan. maut berarti Dia punya ateis dong, tidak mengakui Tuhan. Jadi cek sebagian ilmu nan ulama fikih guys langsung Allah. Jadi ambeh menjauhi tina eta kalimat anu terpotong tadi. Nya harusna mah la ilaha illallah lamun bisa nyambung kabaca kabeh. Tapi lamun misal ieu nya daripada maut manten yang guys Allah na bae langsung. Ada sebagian ulama fikih. Oke. Untuk mama oke. Jauh. Rawahu Abu Dawud an Mu'ad. Diriwayatkan ku Abu Dawud di sahabat Mu'ad. Mu'ad bin Jabal. Rawahu warwa Anas radhiyallahu an. Anna la ilaha illallah samanul jannah. Diriwayatkan ku sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna la ilaha illallah sa'nya lafaz la ilaha illallah samanul jannah. Eta samanul jannah atau buahna surga atau tadi harga yang dibayar untuk bisa masuk surga. Eta samanul jannah. Lafaz la ilaha illallah. Terus waruwiya an Ka'bin al-Akhbar. Ka'ab diriwayatkan ku sahabat Ka'ab radhiyallahu an auhallah ta'ala ila Musa alaihi salam fit Taurat laula man yaqulu la ilaha illallah la salaqat jahannamu ala ahli dunya. Jadi Gusti Allah nurunkeun wahyu ka Nabi Musa alaihi salam dina fit Taurat dina kitab Taurat laula man yaqulu la ilaha illallah la salaqat jahannam ala ahli dunya. Kalau saja bukan karena orang yang membaca la ilaha illallah, lamun cenah eueuh jalma nu maca la ilaha illallah, la salaqat bakal gitu. Jahannam bakal aya api neraka jahanam, seueur neraka jahanam ala ahli dunya anu ngaduruk sakabeh ahli dunya. Lamun cenah di dunia eueuh deui anu maca la ilaha illallah. Dina kitab Taurat. Dina kitab Taurat itu dijelaskan bedana dunia masih aya sampai ayeuna sabab masih aya nu maca la ilaha illallah. Lamun cenah eueuh nu maca la ilaha illallah ke seueur neraka jahanam bakal ngabeakeun alam dunia. Alam tabu kabeh alam. Rungkag. Terus waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas carita dawuh, al-lailu wan nahar arba'un wa 'ishruna sa'atan. Sapoe sapeting eta aya 24 jam. Wa huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arba'atun wa 'ishruna harfan. Huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta aya 24 huruf. Faman qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaffara kullu harfin dzunuba sa'atin fala yabqa alaihi dzanbun idza qalaha fi kulli yaumin marratan fa kaifa biman yakasiru min qawli la ilaha illallah wa yaj'aluhu syughlahu. Jadi sapoe sapeting aya 24 jam. Huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aya 24 jam. Cicing sih kok mana ada salah Bang. Maka barang siapa orang yang membaca famangqala la ilaha, barang siapa orang yang membaca la ilaha illallah, maka setiap satu huruf itu kafara kullu harfin dzunuba sa'atin. Setiap satu huruf itu menebus dosa-dosa 1 jam. La
sajam kahapus biasana. Alif Alif. kahapus tajam dosana. Terus alif deui kahapus. Dak dihitung bae la ilaha. Lam alif Lam. alif Alif, lam lam, ha. ha. 5 la ilaha illa alif lam lam alif Ha. illa alif lam alif ha. Allahna alif lam Ha. lam ha. Sabarata. Ra 7 12 7 tambah 5 12 eta 12. Terus Muhammad Rasulullah mim Mim. ha Mim. mim dal kita mim ha mim dal 4 12 ro sin wawu lam. Main naon teh sih lapan nya lu lobot siapa? Aing mah. Ulang ya Muhammad. Mim Mim, ha ha, mim mim, dal. dal. 4 ro ro sin wawu lam. Berapa? 20 Mim ha mim dal. Wawu tambah 2 tambah 8 20 Ulang. La ilaha illallah geus 12 huruf kan. Ya Muhammad nah heula. Mim ha mim dal 4. 4 Muhammad Rasulullah ro sin Muhammad dikit-dikit wawu lam. Lam. Jadi 8 8. 28. 8. jadi 8 tambah 12 20 Rasul Allah alif alif lam lam ha pas kan 24 huruf Muhammad kumaha? 24 jam Jadi enggak boleh kalau teh kudu ieu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah minimal sekali. minimal jam sih jam fala yabqa alaihi dzanbun idza qalaha fi kulli yawmin 20 huruf Kudu ikhlas. menembus dosa 1 jam maka tidak akan ada dosa yang tersisa pada orang tersebut kalau dia baca dalam tiap harinya 1 kali minimal sekali. Mulai ayat pesan. Terus sholat fakaifa biman yuksaru, maka bagaimana dengan orang yang tiap harinya memperbanyak zikir dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan menjadikannya sebagai kebiasaan yang tidak ditinggalkan. Komo lamun loba nu sakali bae ge ngahapus dosa sapoe gitu. Ada dosa itu kapan dosa gede? Salah Contoh. Salah mah beda. Hah? Yang mana ecen. wudu dewek Aing mah tarang ecen. ayeuna keur maca ieu ge WC Aing mah teu ecen. langsung ke plug makaroni sia langsung La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tah. Hapus. ece deui Dihapus, Pak. iya Bisa payun. iya Bisa payun. tukang ngahiwal Dan masih banyak lagi akhbar atau kabar-kabar tentang keutamaan kalimat musyarabah itu diantaranya lah. Adapun fawaid atau faedah yang dihasilkan oleh orang-orang yang bisa istighfar atau takun memperbanyak zikir kalimat al-musyarrafah atau kalimat tauhid tiap harinya seperti yang telah diterangkan oleh Imam Asy-Syaikh Muhammad As-Sanusi rahimahullah dalam kitab Ummul Barahin, maka itu juga sangat banyak sekali dan diantaranya itu ada yang kembalinya pada mahasinul akhlak ad-diniyah, kebagusan akhlak yang bangsa agama. Jadi rajin sholat, rajin puasa, biasanya gitu. Jauh. Dan ada yang kembalinya orang-orang yang mendawamkan lafaz la atau menjadikan zikir kebiasaan lafaz la ilaha illallah. Faedah-faedahna atau khasiat-khasiatna dinu kitab Ummul Barahin diterangkan aya anu kembalinya pada mahasinul akhlak. Akhlaknya jadi alus. Tarang ecen. Akhlaknya jadi alus, sarangnya pokoknya mah alus, ka tetangga alus, ka dulur alus, ka babaturan alus, ka